Assalamualaikum Sobat Baking, ketemu lagi dengan channel Deden Hastuti. Kali ini aku akan membuat cake chiffon pandan keju. Cake chiffon ini memiliki tekstur yang lembut seperti kapas. Cara pembuatannya juga tidak terlalu sulit, hanya memerlukan beberapa trik agar chiffon cake ini tidak kempes setelah matang. Bagi teman-teman pecinta baking, resep chiffon cake ini sangat wajib banget untuk dicoba karena merupakan resep dasar dari pembuatan kue. Nah, langsung aja ya kita simak bagaimana cara pembuatannya. Jangan lupa diikuti sampai selesai. Langkah pertama adalah kita pisahkan dulu putih telurnya dan kuning telurnya. Kemudian kita masukkan 40 gram gula pasir ke dalam kuning telur. Selanjutnya kita bisa mengaduknya menggunakan balon whisk. Di sini kita belum perlu menggunakan mixer untuk mengaduk. Kita aduk terus sampai gula pasirnya larut. Tidak perlu sampai mengembang. Langkah awal adalah yang paling penting dalam memisahkan kuning dan putih telur. Tidak boleh sama sekali ada kuning telur yang masuk ke dalam putih telurnya. Jadi harus benar-benar clean dan bersih. Jangan lupa juga untuk membersihkan wadahnya. Jangan sampai ada minyak atau lemak yang menempel pada wadah, agar nanti kuenya benar-benar mengembang sempurna. Langkah selanjutnya kita bisa masukkan setengah sendok teh vanilla essence. Di sini saya menggunakan Tofiko. Kemudian bisa diaduk kembali menggunakan balon whisk. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam. Aduk kembali sampai tercampur rata. Dan di sini saya sudah menyiapkan adonan cairnya, yaitu berupa minyak sayur, kemudian santan kara, essence dari pandan atau bisa menggunakan sari pandan asli. Nanti resepnya ada di description ya teman-teman. Baik, diaduk lagi. Bahan cairnya sudah masuk, kemudian sedikit demi sedikit kita masukkan tepung terigunya. Tepung terigu ini sebelumnya harus diayak ya, agar nanti adonannya menjadi halus. Bahan kering atau tepung-tepungan ini kita masukkan dalam beberapa tahap, jadi tidak sekaligus, agar mempermudah kita dalam proses pengadukan. Di sini juga saya masukkan 20 gram tepung maizena, kemudian kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata dan licin. Proses pengadukannya tidak perlu terlalu lama ya teman-teman. Cukup sampai adonan rata dan licin seperti ini bisa kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita bisa siapkan putih telur yang tadi kita sudah pisahkan dari kuningnya. Untuk kemudian akan kita mixer dengan gula pasir. Tapi sebelumnya putih telur ini harus kita mixer dulu dengan kecepatan rendah sampai dia mulai berbuih. Nah, setelah mulai berbuih, baru kita masukkan gula pasirnya sebanyak 120 gram secara 3 tahap ya, tidak langsung dimasukkan sekaligus.
Langkah selanjutnya kita bisa masukkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon, atau kalau tidak ada bisa dengan cuka makan. Fungsinya adalah untuk menstabilkan adonan putih telur supaya tidak mudah kolaps. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk memixer adonan ini sampai nanti dia menjadi kaku atau pada tahap soft bake. Setelah adonan putih telurnya sampai di tahap soft bake seperti ini, ketika kita terbalikkan wadahnya maka putih telurnya itu tidak tumpah. Ini sudah bisa kita gunakan dan kita campur dengan adonan kuning telur yang tadi. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan mencampur adonan putih telur ke adonan kuning telur. Caranya kita masukkan dulu sedikit ke adonan kuning telur, kemudian kita aduk menggunakan balon whisk perlahan-lahan. Ini namanya teknik pancing, jadi tidak kita masukkan sekaligus tapi kita campur dulu sampai dia homogen. Selanjutnya nanti baru bisa kita tuang ke dalam adonan putih telur secara bertahap. Kita aduk-aduk lagi ya menggunakan balon whisk ini secara bertahap saja dan perlahan-lahan, jangan terlalu kuat, agar si putih telurnya ini nanti tetap bagus dan adonan bisa tercampur dengan rata. Setelah semua adonan kita campur jadi satu seperti ini, maka selanjutnya adalah kita harus menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kita aduk perlahan-lahan dengan teknik aduk balik menggunakan spatula. Nah, setelah semua adonan kita masukkan ke dalam loyang, ini loyang yang saya gunakan adalah loyang ukuran 22 ya, 22 cm. Kemudian kita ratakan kembali dengan menggunakan tusuk sate. Sebelum dipanggang, adonannya ini kita hentakkan dulu beberapa kali agar tidak ada udara-udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian kita oven. Kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil, dan setelah 10 menit ini kita keluarkan sedikit dari ovennya. Kemudian kita lakukan pemotongan atau slit agar nanti ketika chiffon cake ini mengembang, dia akan rapi ya, mengembangnya itu tidak acak-acakan gitu. Jadi gunanya sebenarnya memotong bagian atasnya ini adalah untuk mempercantik, tapi dilakukan setelah 10 menit ya, 10 menit pertama setelah pemanggangan. Setelah bagian atasnya itu ada berkulit, baru kita bisa potong-potong seperti ini. Kemudian bagian atasnya nanti kita bisa taburi dengan keju atau kismis atau coklat sesuai selera.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan pemanggangan. Nanti kira-kira sampai 45 menitan ini ya matangnya ya teman-teman. Setelah kurang lebih 45 menit kita keluarkan dari oven. Wow, sudah mengembangkan, cantik kan dia. Teman-teman lihat deh, tidak berantakan mengembangnya karena sudah kita slit sebelumnya. Nah, ini dia. Wah, ini wangi banget ya karena dia menggunakan pandan asli, sari pandan asli, yaitu saya mau blender beberapa lembar daun pandan, kemudian saya ambil sarinya, atau teman-teman bisa juga menggunakan perisa pandan jika tidak ingin repot, sama aja sih, cuma wanginya akan lebih enak kalau kita menggunakan pandan yang asli. Baik, setelah kita angkat kemudian langsung harus kita telungkupkan ya teman-teman. Ini saya menggunakan bantuan botol minuman ya, bekas botol minuman sudah bersih, kemudian kita tengkurapin nih, telungkupkan seperti ini. Fungsinya agar nanti si chiffon cake-nya tidak kempes. Jadi tahap ini sangat penting dan harus diikuti ya, nanti kalau tidak bisa kempes. Setelah dingin ya, kurang lebih ini sekitar 1 jam kurang lah ya. Nah, ini bisa langsung kita keluarkan, ini sudah dingin, jadi saya sudah bisa pegang dengan nyaman. Oke, nah selanjutnya kita keluarkan gini nih cara mengeluarkannya nih. Memang agak-agak tricky, kita harus hati-hati ya, karena bisa nanti kalau kita nggak hati-hati itu nanti bagian pinggirnya bisa kecoel sama si pisau. Ini membutuhkan teknik latihan berkali-kali, saya juga berkali-kali bikin baru bisa mulus, dan kadang-kadang masih coel. Jadi ya kalau coel nggak apa-apa lah ya. Ya, sambil diputer-puter, kemudian si pisaunya itu hati-hati, pelan-pelan kita sisir bagian pinggiran kuenya seperti ini. Setelah semua bagiannya tersisir dengan pisau, kemudian tinggal kita dorong dan kita tarik. Nah, tada, ada yang kecuali dikit tuh ya teman-teman, tapi it's okay ya. Kemudian bagaimana nih kita cara mengeluarkan dari loyang bawahnya? Loyang bawahnya ini masih nempel loh teman-teman. Oke, langsung kita balik, kemudian kita sisir lagi menggunakan pisau. Nah, seperti ini kita bisa putar-putar ya. Memang caranya seperti ini karena untuk chiffon cake loyangnya itu tidak boleh kita oles dengan margarin atau minyak, tidak boleh. Jadi nanti kalau kita poles dengan margarin, si kuenya ini nggak akan bisa tegak seperti ini, nggak akan bisa mengembang. Nah, beginilah cara mengeluarkan chiffon cake. Tarang, langsung kita balik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hap, iya, ini saya udah kayak tukang sulap. Terang, lihat aja kuenya menul-menul banget ya, montok dan dipastikan wangi. Dan ini bagian dalamnya ini lembut banget loh, teman-teman wajib coba. Mungkin teman-teman yang sudah pernah beli di Mother Bakery pasti tahu gimana rasa chiffon cake ini. Nah, buat teman-teman yang suka banget baking, ini cobain deh resepnya. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan di share ya teman-teman resep saya ini. Jangan lupa dicoba. Tapi kalau teman-teman mager atau lagi sibuk banget, super sibuk ya teman-teman, bisa langsung aja pesan di Mother Bakery karena rasanya udah pasti sesuai dengan yang diinginkan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Terima kasih loh sudah menonton video saya sampai selesai, dan selamat menikmati hari-harinya. Semoga sehat selalu, stay safe, stay healthy. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.